kasus yang bagaimana. Tapi ya lagi-lagi gue pikir orang di luar itu kan kita nggak kenal dia. Iya, Terus omongan dia sih mungkin cuma sekedar bayar lo ditinggal sama dia. Benar. Ngapain gue pusingin, yang penting gue melakukan apa yang terbaik buat gue, buat keluarga gue, dan gue nggak perlu dengar omongan orang. Terus gue percaya masing-masing yang percaya di dalam lingkungan keluarga gue, udah itu cukup. Selama ini selalu berusaha menutup rapat persoalan rumah tangganya agar tidak diketahui orang luar, bahkan untuk teman pun tidak. Andre Taulani akhirnya angkat suara terkait kabar yang kini menghebohkan seisi Indonesia. Iya, semenjak melayangkan gugatan cerai talak kepada sang istri, yaitu pada tanggal 4 April 2024, Andre Taulani memang sempat memilih untuk merahasiakan semuanya itu tanpa ada yang tahu. Tapi sering berseliweran informasi di dunia maya dengan berbagai spekulasi liar yang kian berkembang, Andre pun akhirnya memutuskan untuk bicara. Kemarin, bersama dengan agenda sidang ke-8 di Pengadilan Agama 3 Daksa Tangerang untuk penjelasan saksi dari pihak Andre pun memutuskan untuk bicara di hadapan para awak media. Andre mengaku keputusannya untuk menggugat cerai sang istri didasari fakta bahwa cekcok alias ketidakcocokan di antara dirinya dengan sang istri ternyata sudah berjalan cukup lama, bahkan sekitar sejak 10 tahun lalu. Namun karena berbagai upaya untuk kembali akur selalu menemui jalan buntu, Andre dan Erin pun akhirnya menempuh perpisahan sebagai jalan keluar yang terakhir dan dinilai paling baik. Sudah lama dan sudah sering kami diskusikan juga, tapi memang ya saatnya ya sekarang ini gitu. Kami kan berusaha untuk namanya hidup rumah tangga, ketika ada sebuah permasalahan pasti kami mencoba untuk memperbaiki gitu ya. Dan kami pun juga sudah melakukan itu semua. Tapi memang pada akhirnya kami harus berpisah, itu sudah menjadi keputusan yang terbaik untuk kita. Menurut pemeran komandan dalam salah satu acara komedi di televisi ini, 1 tahun belakangan hubungannya dan sang istri justru lebih buruk dari sebelumnya. Keduanya pun memutuskan untuk pisah kamar meski masih tetap tinggal satu atap bersama anak-anak. Alhamdulillah masih tinggal bareng. Pisah rumah sih enggak, cuman kita pisah kamar aja. Ya pokoknya sih semenjak ya udah hampir setahun lebih. Tapi meski masih tinggal satu atap, Andre memastikan bahwa ia dan Erin pun jarang bertatap muka karena padatnya jadwal syuting Andre yang mengharuskan dirinya berangkat subuh, pulang pun sudah tengah malam. Kebiasaan-kebiasaan dulu di mana istri selalu menyiapkan sarapan untuk Andre juga sudah tidak ada lagi selama 1 tahun belakangan. Jadi tadi masih melayani untuk sarapan kah dan kopi kah seperti itu? Enggak sih. Karena memang sayanya berangkatnya udah lebih pagi gitu. Terus biasanya kalau pagi saya memang nggak sarapan, karena kan saya lagi program biaya. 18 tahun menikah bukanlah waktu yang singkat. Selama hampir 2 dekade ini, sudah banyak kenangan manis yang terlewatkan, termasuk ketika Andre dan Erin memutuskan untuk memulai pernikahan dalam kondisi ekonomi yang masih pas-pasan. Tapi perjalanan kehidupan memang tidak ada yang tahu. Di depan tampak baik-baik saja, tapi di belakang Andre dan sang istri justru menyimpan prahara. Tapi terkait keputusannya menggugat cerai Erin, Andre pun memastikan bahwa tidak ada alasan seperti rumor yang beredar di luar sana, mulai dari isu kehadiran orang ketiga sampai dengan KDRT, kecuali hanya soal perbedaan prinsip. Ya, lebih ke situ, lebih ke prinsip, lebih ke kita berbeda pendapat lah. Hubungan ada yang perselingkuhan itu benar nggak dalam rumah tangga? Oh enggak, tidak. Kami pastikan tidak. Ya, maaf ya. Itu aja ya. Ini sidang tertutup. Kode etik advokat, aku takut ya. Itu aja. Makasih ya teman-teman ya. Nanti kalau udah ada selesai putusan baru kita enak. Soal Andre pernah mengunggah foto pria dipeluk ular, itu pun klarifikasi Andre bahwasanya postingan tersebut bukan untuk menyindir seseorang, melainkan hanya gambar inspiratif untuk lebih memahami kehidupan. Wah, itu saya repost itu. Kalau teman-teman tahu itu gambar itu bagus ya, gambarnya bagus banget. Gambar-gambar itu adalah gambar-gambar yang mempunyai makna-makna banyak lah. Sebenarnya itu bukan untuk apa-apa ya, untuk saya memposting itu supaya teman-teman juga bisa melihat, wah ini loh kehidupan itu seperti ini gitu. Dan
menjajal upaya perceraian dengan sang istri yang telah menemaninya selama 18 tahun, Andre Taulani pun berjanji akan membagi harta gonogini dengan sang istri. Sementara perihal hak asuh anak, belum ada pembahasan lebih lanjut karena berhubungan dengan pokok perkara perceraian. Kalau pranikah memang nggak ada. Saya dulu waktu nikah memang nggak ada perjanjian pranikah. Karena buat saya, harta saya ya buat istri gitu ya. Karena memang kewajiban seorang laki-laki seperti itu kan. Belum ada. Belum ada. Iya, pemirsa.